Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sahabat Duta Inspirasi dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Salam Kayu. Selamat malam, Kak. Oke, baiklah teman-teman semuanya, apa kabarnya nih malam ini? Pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Kak. Baik, Kak. Sehat, Kak. Oke, Masya Allah banget. Pada malam ini teman-teman udah pada semangat banget ya. Udah ngejawab salam, udah ngejawab apa kabar gitu. Jadi benar bahwa kita sebagai anak muda, kita harus menanamkan, mencerminkan kalau kita memiliki jiwa muda gitu. Jadi jangan sampai kita muda, tapi jiwa kita, semangat kita itu semangat tua. Walaupun nanti kita udah tua, harapannya semangat kita akan selalu tetap muda. Oke, baik. For your information bahwa malam ini adalah malam minggu nih teman-teman semua. Gimana malam minggu? Biasanya malam minggu kita menghabiskan waktu itu dengan weekend ya, dengan jalan-jalan kemana, habis untuk merilekskan diri dari pekerjaan tugas-tugas, dari kuliah, dan sebagainya macamnya. Dan pada malam minggu ini, kebetulan sekali kita ada coaching, dan boleh dong untuk memberikan jempol untuk duta-duta inspirasi semuanya karena malam minggunya diisi dengan produktif, dengan coaching pada malam hari ini. Oke. Dan seperti kata Kak Ratu pada pagi tadi kita udah ngikutin webinar bahwa tak kenal maka tak aruf, bener banget. Jadi sebelum itu kita harus kenalan dulu dong siapa sih yang ngomong di depan ini gitu. Jangan sampai nggak kenal ya teman-teman. Oke, aku mau perkenalkan diri. Nama aku Lala Pusparyani, biasa dipanggil Lala. Aku dari perwakilan Duta Inspirasi Provinsi Bengkulu. Dan saat ini aku mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Oke, karena udah kenal, berarti teman-teman udah sayang nih sama Lala ya. Karena kalau kita udah sayang, berarti kita akan menjalin persaudaraan, menjalin hubungan, bakal akan jadi semakin erat persaudaraan kita, seperti itu. Baik, pada malam ini kita ada coaching yang kelima, dan teman-teman semua udah pada tahu dong siapa yang bakalan mengisi coaching kita. Oke, pada malam ini coaching kita dengan tema Manage Your Time, Manage Your Life. Oke, jadi kita nggak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya. Kali ini kita akan kedatangan 2 narasumber sekaligus. Oke, yang pertama itu aku bakalan ngebacain CV dulu ya, karena teman-teman pasti harus tahu dong apa sih pencapaian dari kakak-kakak kita, apa sih prestasi yang selama ini mereka dapatkan, pengalaman mereka gitu. Nah, dengan itu yang pertama aku akan ngebacain dari Kak Ayu nih. Oke, di sini ada achievements. Yang pertama itu koordinator pemilihan duta inspirasi batch 1. Kemudian beliau juga wakil koordinator motivator Kepulauan Seribu Expedition. Kemudian beliau juga koordinator webinar nasional Inspirator Edition by Indonesian Event. Kemudian accepted to be a volunteer in Philippines 30 tahun SEA Games 2019. Kemudian beliau juga volunteer Asian Games 2018. Selanjutnya volunteer Invitation Tournament Asian Games 2018. Dan penerima beasiswa bidik misi 2015 sampai 2019. Kak Ayu ini beliau adalah lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke. Selanjutnya ada di sini udah tertera CV dari Kak Hanif. Gak dibacain.
Oke, Kak Hanif ini ada achievementnya, yaitu Ketua Kegiatan Motivator Pertama Kepulauan Seribu Expedition Bank Indonesian Event, kemudian peserta Mentoring Leader Batch 3 oleh Himpunan Alumni IPB, kemudian Ketua Kegiatan Webinar with Akma Pesa dengan tema webinar Urban Farming and Investment dengan peserta kurang lebih 700 orang. Saat ini beliau sedang berada di Institusi Manajemen Industri SP IPB. Oke, itu beberapa singkat dari kakak-kakak kita yang bakal mengisi coaching yang kelima pada malam hari ini. Oke, yang pertama kita langsung aja ke pemateri yang pertama, itu ada Kak Ayu. Nah, halo Kak Ayu, apa kabarnya Kak? Assalamualaikum. Halo Lala dan semuanya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kedengaran Allah. jelas? Iya Kak, jelas-jelas banget. Oke. Kak Ayu aja udah semangat banget nih, berarti yang dengerin harus lebih semangat dari Kak Ayu dong. Oke, baiklah Kak, karena ini sesi Kakak, waktu dan tempat, Lala persilakan. Baik, terima kasih banyak Lala. Oke teman-teman semua, berhubung ini malam minggu dan keempat coaching sebelumnya ini kan serius-serius ya, bahas tentang LPDP dan lain sebagainya gitu. Jadi khusus malam minggu yang semoga ceria ini ya, bahagia ini, kita lebih ke sharing, kemudian lebih ke interaktif aja ya gitu. Oke, halo selamat malam minggu semuanya. Semoga malam minggunya ini bermanfaat sama kita semua. Jadi seperti yang disampaikan Lala tadi, fokus kita malam ini lebih ke sharing tentang manage your time, manage your life. Karena kita tahu ya, yang namanya satu hari itu kita dapat waktu 24 jam. 24 jam itu kita ngapain aja sih? Kita udah tahu apa yang mau kita lakuin. Kita udah tahu kedepannya mau apa. Apakah ya udah ikutin jalan aja udah, tinggal waktunya makan ya makan deh gitu kan, tidur ya tidur deh atau kayak gitu. Nah di sini kita akan bahas lebih lanjut, jadi lebih ke sharing aja. Sebelumnya kalau aku sekarang bekerja di lembaga kursus bahasa Inggris di English First Cirebon dan juga aktif di organisasi di komunitas juga di Indonesian Event, dan waktu kuliah penerima bidik misi, dan juga ketika kuliah pun sekaligus beberapa kali ikut volunteer gitu, international volunteer gitu. Nah, teman-temanku sering bilang nih, Kak, atau Iyo kok bisa sih kamu tetap aktif di bidik misi, ikut kegiatan bidik misi aktif, bahkan full sampai lulus bidik misinya nggak dicabut, IPK nggak turun, tapi kok bisa sih terus-terusan ikutin organisasi gitu, gimana sih? Kuncinya di time management sih menurut aku. Jadi kita harus tahu prioritas gitu. Kalau dibilang kok bisa sih, bisa, pasti semuanya pasti bisa. Tergantung kitanya gimana, lihat mana yang harus kita lakuin dan mana yang enggak. Pernah terpuruk nggak sih Kak? Pernah pasti. IPK aku pernah turun di semester 5. Gara-gara apa? Gara-gara ikut volunteer invitation turnamen Asian Games. Pernah. Dan itu gara-gara dosennya nggak suka aku sering izin. Padahal ketika pulang sertifikatku digunakan untuk akreditasi jurusan. Tapi dari situ mulai belajar kan dari hambatan, nantinya akan tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi menurutku ada kuncinya, yang pertama adalah kita set plan. Kemarin ketika aku buka Q&A di Instagram nih, kalau nggak salah dari Aceh Abrar sempat nanya, Kak, hidup terencana itu penting nggak sih? Gitu kan. Kalau menurut aku penting. Kenapa? Karena dari terencana itu, jadi kita bisa tahu langkah ke depannya kita harus apa nih. Prosesnya kita harus melangkah ke kiri atau ke kanan nih. Kemudian waktunya, jadi kita bisa set juga. Oh, misalkan contohnya ke depannya pengen ikut program atau pengen jadi dosen misalkan. Itu kan jangka panjang. Jangka pendeknya ketika, oh pengen dapat beasiswa nih, kayak kemarin Kak Mujab ya kalau nggak salah di LPDP. Gimana caranya? Saya masih kuliah semester 2 nih, contohnya kayak Lala. Saya mau dapat nantinya S2-nya LPDP. Wah, masih lama banget. Padahal bisa, kalau misalnya kalian tipe orang yang
udah berpikir ke depan, pasti kalian bisa mulai set time manajemennya gitu. Contohnya, oke, nanti berarti tahun ini aku belajar IELTS dulu nih, gitu kan. Tahun depan aku mulai cari kampusnya mau kemana nih, karena itu kan nggak mudah, itu butuh waktu. Tahun depannya lagi mulai nyicil esai nih, sama koordinasi sama senior dan lain sebagainya. Jadi dari kita tahu plan-nya, kita bisa set time-nya gitu. Dan setting untuk waktu ini biasanya harusnya itu udah tahu kira-kira berapa lama. Kalau aku contohnya, malam kan kerja gitu ya, pulang itu jam setengah 7, jam 7 nyampe rumah. Jam 7 nyampe rumah. Udah planning nih, nanti jam sekian mau ngapain. Mau ngerjain esai deh, nanti sampai jam 9 malam, habis jam 9 malam istirahat karena capek tidur. Itu kan ada apa ya namanya, lama waktunya ya, 1 jam, setengah jam. Itu juga perlu diperkirakan sebetulnya teman-teman. Jadi kita tahu setelah itu mau ngapain, setelah itu mau ngapain, setelah itu mau ngapain. Jadi meskipun nantinya tidak sesuai, melenceng entah berapa menit, at least itu udah kita udah set plan-nya sebelumnya. Jadi nggak terlalu banyak melenceng nantinya. Tapi pasti ada aja kayak misalkan aku udah set time nih, hari ini harusnya Halo Kak Ayu, gimana Kak? Sinyal ya? Oke, mohon maaf ya teman-teman semua, sinyalku agak buruk di sini karena habis hujan. Tadi sampai mana ya? Sampai di manage ya. Sampai di manage walaupun telat beberapa menit. Oke, suaraku jelas? Kedengaran Kak, kedengaran kok. Oke. Tadi misalkan contohnya, lanjut ya teman-teman, mohon maaf atas kendalanya. Misalkan ketika kita udah set plan, set time gitu ya, tapi tiba-tiba ada hal yang lebih penting. Di sini teman-teman yang lain ada yang kepikiran gimana caranya, barangkali ada yang mau sharing sebelum aku infoin, belum aku sharing juga. Aku Kak. Ini Kak Ayunya gangguan sinyal lagi kayaknya ya? Iya, langsung aja gitu Kak, nggak apa-apa. Sambil nunggu Oh. Kak Ayu ya. Oh iya, oke. Kalau misalnya ada sesuatu yang lebih penting tiba-tiba gitu ya, mendadak gitu. Kalau pengalamanku yang biasanya sih terjadinya waktu ini ya, di organisasi gitu. Kebetulan aku juga punya pengalaman organisasi di tingkat universitas. Aku biasanya mendahulukan sesuatu yang penting itu dulu gitu. Terutama kalau misalnya sesuatu yang penting itu berhubungan sama birokrasi kampus, itu kan udah kayak nggak bisa ditawar gitu. Jadi itu dulu yang didahulukan, baru nanti ngelanjutin ke hal yang lain. Cuman kalau misalnya bukan berhubungan sama birokrasi kampus atau sama dosen gitu, aku biasanya agak mempertimbangkan gitu, sepenting
lebih fleksibel. Oke, terima kasih. Tadi siapa ya yang ini? Sorry, sempat hilang nih soalnya sinyalnya. Naria, Kak. Kak Naria. Siapa? Kak Oke, Naria. halo. Kak Nari ya, Kak. Iya. Terima kasih banyak. Ya benar, jadi harus cek urgensi dulu gitu ya kalau menurut Naria ya. Ada teman satu lagi nih yang laki-laki ada. Saya Ayo dong Apa ya siapa? tadi ya? Saya Kak. Tadi. Ya boleh, dari siapa dan dari mana ini? Yusuf dari Kalimantan Selatan, Kak. Mohon maaf, izin Ya, halo. Silakan Yusuf, menurut Yusuf gimana? kalau menurut aku ya, kalau time management itu karena aku kuliah sambil kerja, jadi untuk list aku setiap hari itu aku bikin Kak, supaya kegiatan kita itu lebih terarah dan juga produktif, Kak. Jadi kita lihat kalau misalkan saat berjalannya di hari itu ada sedikit improvisasi dari hari itu, ya kita harus memperhatikan lagi mana yang paling prioritas, itulah yang kita kerjakan, Kak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Yusuf. Jadi hampir sama dengan Naria nih, berarti udah satu frekuensi ternyata ya, kali aja jodoh. Oke. Jadi emang kita harus tahu urgensinya gitu kan, yang mana benar tadi kata Yusuf, set plan, makanya tadi aku bilang set plan, set time. Jadi kita harus punya rencana kita nih, listnya harian misalkan. Aku habis bangun tidur nih, ngapain, jam segini ini harus ngapain, jam segini udah masuk kerja misalkan, atau jam segini udah ada kuliah lagi gitu. Nah, itu yang aku maksud set plan, set time. Jadi kita harus punya plan-nya, apa yang mau dilakuin, waktunya, range-nya berapa lama gitu. Dan ketika memang ada kendala atau ada improvisasi, kalau kata Yusuf tadi, itu kita harus lihat urgensinya, mana yang sekiranya lebih penting untuk didahulukan gitu. Harus pinter-pinter lihat situasi berarti tetap. Jadi tadi yang pertama set plan, set time, kemudian planning itu penting. Kemudian kalau misalkan teman-teman bisa apa ya ibaratnya, bukan menyimpulkan apa ya, mengartikan sebetulnya time management tuh intinya apa sih? Ada yang Bulan Saya, mau, Kak. Kak. Bulan mau. Aduh, ya oke. Tadi siapa dulu ya? Boleh, silahkan Bulan. Oke. Time management ya, Kak. Makasih sebelumnya Kak Ayu sudah diberikan kesempatan. Kalau masalah time management, artinya tentang pengaturan waktu. Tentang yang mana prioritas, yang mana yang mendadak, dan yang mana yang bisa dikerjakan kemudian. Itu sih Kak, simpelnya kalau dari Bulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bulan. Tadi Meira udah angkat tangan juga nih. Boleh Meira? Menurut Meira gimana? Iya, izin menyampaikan pendapat Kak. Jadi menurut Meira, time management itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan kemampuan kita yang terbaik versi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penting. Seperti itu berdasarkan prioritas, kemudian urgensi yang juga sudah ditentukan seperti itu. Dan dalam artian ketika kita membicarakan tentang time management atau pengaturan waktu, itu bukan hanya sekedar kita mengutamakan yang mana menjadi prioritas atau yang mana menjadi urgensi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membagi fokus. Jikalau misalnya, karena sempat beberapa, mungkin ada temannya Meira, dia kuliah juga, tapi menjalani juga kegiatan yang sama, pada saat itu harus Zoom misalnya, Zoom untuk kegiatan kesukarelawanan, terus temannya Meira juga ada yang pada saat itu Zoom juga pada saat Zoom kesukarelawanan itu ada kegiatan volunteer, Zoom juga untuk kegiatan kuliahnya, maka yang terpenting di sana adalah karena pada saat itu mereka itu dia mempunyai kegiatan yang sama, si barengan misalnya jam 8:30 malam, itu berarti bagaimana cara kita untuk bisa tetap memberikan kemampuan terbaik kita untuk membagi fokus dengan baik, jadi bisa mendengar
mendapatkan informasi yang penting dari kegiatan volunteer itu, dan juga bisa mendapatkan informasi penting dari kegiatan perkuliahan itu. Jadi benar sekali tentang semua pendapat yang tadi, kita memperhatikan dulu prioritas. Seandainya memang tidak ada kegiatan selain kegiatan kuliah, kita bisa fokus di kegiatan kuliah itu. Tapi kalau misalnya tepat jam 8:30 misalnya kita ada kegiatan kuliah atau kegiatan yang lainnya sih barengan atau berbarengan gitu, jadi ya tetap membagi fokus dan berikan kemampuan kita terbaik untuk bisa menghandle dengan baik seperti itu. Terima kasih. Aplaus dulu kamera. Balik lagi. Oke, terima kasih banyak Meira untuk jawabannya, keren banget. Terima kasih, Kak. Benar tadi ya, fokus, kemudian set plan, set time, kemudian lihat prioritas, urgensi, kemudian jangan lupa kita satu hari itu punya 24 jam, teman-teman. 24 jam itu waktu yang kalau misalnya kita manfaatkan sebaik mungkin, bisa jadi kita merasa kayak, aduh aku butuh banyak waktu. Maksudnya kalau misalkan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau dimanfaatkan sebaik mungkin sebenarnya cukup gitu. Karena kadang kita suka menunda-nunda, berleha-leha, menganggap enteng, padahal menganggap enteng karena hal itu dianggap gampang dilakukan, padahal itu kan butuh waktu juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Jadi memang waktu pengalamanku lebih ke gimana cara kita set time-nya. Ikut volunteer, ikut kuliah, ikut bidik misi program yang harus ikutin program-programnya yang lain kayak misalnya ke Jakarta dan lain sebagainya. Itu benar-benar menguras waktu dan tenaga. Tapi tadi benar kata Meira, kita harus maaf banget kelempar terus. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Barangkali nanti sharing lainnya, karena memang kita waktunya kan terbatas ya teman-teman ya gitu. Terbatas, sharing lainnya nanti bisa sama Hanif, diambil intisarinya, diambil manfaatnya. Kalau misalkan memang ada yang kurang baik dari perkataan aku tadi atau dan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih Kak Ayu atas sharingnya. Oke, baik Kak Ayu. Terima kasih banyak atas sharingnya Kak. Jadi yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan Kak Ayu adalah kita harus pintar-pintar memanage waktu, kita harus membuat skala prioritas tentunya. Karena kita bisa memikirkan apa yang harus kita kerjakan yang itu lebih urgent sama yang bisa kita kerjakan nanti. Seperti itu, ketika kita udah menemukan ke titik mana yang urgent, mana yang bisa disingkirkan, setidaknya kita bisa memaksimalkan waktu itu gitu. Oke, langsung aja ini kita akan dimentorin langsung dari Kak Hanif. Wah, yang nggak kalah kerennya nih. Oke, halo Kak Hanif, assalamualaikum Kak. Halo Kak Lala, selamat malam. Oke, baik Kak Hanif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih ya teman-teman Duta Inspirasi juga telah, katanya sih dengar-dengar aku sama Kak Ayu di request ya untuk sharing-sharing kayak gini. Mungkin sebelum aku mulai boleh cek ombak dulu kali ya. Di kolom chat mungkin boleh bilang malam minggu gitu. Di kolom chat teman-teman tolong ketik malam minggu. Mantap. Nggak usah pakai gitu ya Kak Bulan ya, tapi ya udahlah ya.
Oke, berarti ini konsentrasinya masih oke ya. Mantap. Jadi sebelumnya aku minta maaf nih kepada teman-teman karena merampas malam minggunya untuk mendengar sharing dari aku terutama. Intinya sih di sini aku nggak bermaksud untuk menggurui atau gimana, cuma sekedar sharing apa sih yang aku lakukan terkait manage waktu kita yang cuma 24 jam ini dengan bisa dibilang ya kegiatan-kegiatan yang telah kita ikutin gitu. Iya, kita main rampas-rampas dulu ya, Kak Andika. Oke. Sebelumnya aku juga pengen ngasih tahu dulu sih apa aja sih kehidupan aku biar teman-teman di sini kebayang sih konteksnya apa aja. Tadi sudah disampaikan sedikit, alhamdulillah aku masih kuliah saat ini semester 6 di manajemen industri, nama program studinya di Sekolah Vokasi IPB. Kemudian juga alhamdulillah diberikan ruang untuk berkembang di Indonesian Event bersama Kak Safira, Kak Ayu, Ebunit, Kak Taslim, dan semuanya. Dan juga selama setahun ke belakang, alhamdulillah aku dan teman-teman sedikit melihat peluang nih karena lagi COVID, lagi pandemi. Mungkin teman-teman juga merasakan gak sih yang mungkin masih kuliah, ini kalau kita di kampung halaman terus barang-barang kita di kos tuh gimana? Nah, jadi waktu itu kami membuat usaha namanya Pindahin. Nah, teman-teman bisa cek tuh di IG. Numpang promosi sedikit boleh ya? Boleh kan ya? Numpang promosi sedikit. Ya, jadi kita membuka usaha jasa pengemasan dan pengiriman barang gitu. Terus juga pas kuliah sama seperti Kak Ayu ikut berbagai kegiatan seperti organisasi, kepanitiaan, dan seterusnya. Nah, sebelum itu aku juga pengen sharing sih alasan kenapa mungkin kita atau aku memilih berbagai macam tempat atau organisasi ya. Jadi sebetulnya sih, ada Bunda ya. Mungkin kita sapa dulu kali Bunda nih. Halo Bunda, apa kabar Bun? Oke, nggak apa-apa. Kita sambut dulu aja Bundanya, nggak apa-apa di chat. Oke, tadi aku ulang sedikit. Alasan aku kenapa mengikuti berbagai macam kegiatan itu sebetulnya mungkin teman-teman ngerasain juga nggak sih kita pernah ada di fase pengen mencari jati diri nggak sih? Kayak misalkan kayak Kalala tuh aku tuh sukanya apa sih? Jagonya di bidang apa sih? Terus mungkin kayak Kak Ayu sukanya di apa? Aku pun juga kayak gitu pas kuliah karena gimana ya? Ketika masih muda kayak gini masih banyak banget sih yang nggak aku ketahuin. Jadi aku pengen coba berbagai macam hal. Nah, itu yang mendorong kenapa aku ikut berbagai kegiatan agar tahu sih apa yang benar-benar aku suka, apa sih yang benar-benar aku pengen kejar gitu. Nah, kaitannya dengan time management, dengan berbagai macam hal yang pengen aku coba itu, dengan berbagai macam hal yang pengen aku lakukan, harus ada pengaturannya nih dari segi waktu. Karena kan waktu kita, benar kata Kak Ayu, kita harus set time, set goal, karena waktu kita kan cuma terbatas nggak sih, cuma 24 jam. Dan juga tenaga kita pun, apalagi dulu pas masih ngekos, kita kan istilahnya makan kayaknya susah juga kali ya, ngirit-ngirit ya, jadi tenaganya juga kayaknya juga nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar harus kita atur dengan baik. Mungkin aku pengen sedikit sharing. Aku tuh sebetulnya tipe yang pelupa teman-teman. Tapi mungkin teman-teman di sini juga sudah melakukannya, tapi mungkin aku ingin mengulang sedikit. Jadi karena aku pelupa kayak gini, aku selalu ini nih pakai HP. Aku pakai HP untuk mencatat kegiatan apa aja yang akan aku lakukan di beberapa hari ke depan, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Dan juga tempatnya, waktunya di mana biar nggak akan lupa gitu. Makanya aku bersyukur banget sekarang ada teknologi nggak sih, kita bisa merimain apa yang akan kita lakukan di HP gitu.
Nah, mungkin aku juga pengen tanya nih ke teman-teman, selain tadi aku pakai HP untuk mengingatkan gitu, teman-teman tips mengatur waktunya tuh gimana sih? Mungkin ada yang pengen sharing juga, boleh banget nih. Kita di sini sharing-sharing aja. Ini masuk Kak, halo. Pakai spreadsheet Kak. Siapa nih? Boleh. Halo Kak. Halo Kak Sarah. Halo Kak. Oke, suaraku jelas ya Kak? Jelas banget. Oke, tadi Kakak nanya perihal bagaimana time management. Kalau aku akhir-akhir ini biasanya gunakan spreadsheet sih. Kalau di spreadsheet itu kan enaknya kita bisa edit di mana aja gitu kan. Kita menggunakan HP bisa, kita gunakan laptop juga bisa, dan di situ juga aku manajemen keuangan gitu. Jadi memang spreadsheet itu gunain untuk semuanya gitu. Jadi memang aku memulainya jadi rinci dari pagi sampai kita nanti sepanjang kita mau tidur. Nah, itu aku coba list aja gitu. Misalnya kayak Zoom meeting, dari mana aku masukin di link Zoom meetingnya, kemudian siapa aja orang-orang yang bakal terlibat gitu. Jadi aku menggunakan spreadsheet yang aku pernah lakuin. Begitu sih, Kak. Oke, keren banget nggak sih emang Kak Sarah sekarang tuh teknologi benar-benar bisa banget ngebantu kita ya. Untuk sekedar bantu ingetin nih besok kita ada kegiatan apa, atau enggak kayak kalau kita link Zoom kan biasanya lupa ya, ini linknya mana ya, atau passwordnya mana ya, gitu nggak sih? Oke, ada nih dari Kak Andika. Halo Kak Andika. Halo Bang Hanif. Mantap. Ya, izin masuk. Jadi Ya, silakan. Jadi share sedikit mengenai kalau misalnya sering lupa nih. Nah, benar banget nih sama kayak Bang Hanif. Saya itu juga orangnya tipikal sangat pelupa lah hitungannya. Jadi ya untuk ngatasin itu, I have kalender itu dicatat semua tuh kegiatannya. Nah, terus diingatin pakai alarm juga kan, di kalender itu ada kayak alarmnya dari jam berapa sampai jam berapa kegiatannya. Jadi ya diatur di kalender tersebut, jadinya ya time manajemennya ya lancar aja gitu. Jadi nggak lupa lagi, langsung ada notif dari HP gitu Bang. Terima kasih Bang Andika telah sharing dengan kita semua. Mantap. Terus kalau di komen gimana? Kita lihat di komen nih. Kak Sarah keren. Sama Kak Bulan aku juga gaptek. Udah nyaman jadi nggak beralih ke yang lain. Emang susah Kak Bulan ya kalau kita udah komit dan nyaman sama sesuatu tuh susah untuk ditinggalin, apalagi dilupain. Ini curahan hati ya Kak Anim. Oke, kita lanjut. Ya, aku pun juga sama nih kayak tadi Kak Ade deh kalau nggak salah. Aku juga tuh pakai Google Calendar Kak. Sama juga kayak Kak Andika, aku juga selalu kasih timer nih untuk setiap kegiatan aku. Misalkan kayak malam ini nih ada sharing sama teman-teman duta, ya udah aku masukin. Terus 1 hari sebelumnya, bahkan 30 menit sebelum mulai, aku udah kasih alarm nih biar tidak lupa gitu. Ya Bang Yoga, aku fans Liverpool sejati. You never walk alone ya. Gila. Nanti kita yang cowok-cowok jangan lupa nonton Euro nanti malam ya, karena big game semua. Oke. Selain itu, aku juga punya bukan tips ya, tapi teknis. Ini juga aku nggak baru banget dapat, tapi saat semester 3 kebetulan aku dapat mata kuliah itu namanya soft skill teman-teman. Nah, salah satunya itu ngebahas time management nih seperti yang kita sharing hari ini. Salah satu dosen aku pernah menjelaskan, aku juga sambil izin share screen sebentar. Jadi saat itu dosen aku pernah sharing terkait kuadran dari waktu gitu. Ini apakah sudah kelihatan teman-teman? Mungkin boleh di kolom komen bantu chat, sudah gitu. Sudah Bang, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Mantap.
Nah iya, ini jadi ada matriks namanya important, urgent, not urgent, dan not important. Cuman basically ini intinya membantu kita ini sih yang seperti tadi Kak Ayu udah bilang nih teman-teman, dan Kak Naria juga udah bilang prioritas. Kadang-kadang tuh kita juga suka ambigu nggak sih menentukan mana dulu nih yang harus dikerjakan, atau yang mana dulu nih yang harus kita bisa tunda segala macam. Nah, dengan adanya matriks ini ngebantu banget ke aku, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih lama gitu. Contohnya kayak gini. Di kuadran 1 itu ada urgent dan important. Jadi artinya kegiatan itu tuh harus kita benar-benar lakukan di hari itu gitu. Mungkin sebagai contoh kalau yang pernah aku alamin adalah ini, kalau itu kegiatan motivator teman-teman. Ini sedikit cerita aja, waktu itu pas kita ke Kepulauan Seribu, tiba-tiba qadarullah salah satu pembicaranya namanya Pak Gumilar Ekalaya selaku Kadis dari pariwisata, itu beliau kena COVID, jadi mendadak tidak bisa hadir. Kemudian juga Bupati dari Kepulauan Seribu saat itu juga harus pulang lebih cepat, padahal kegiatannya itu kan sampai sore. Itu kalau nggak salah H-1 atau H-2. Jadi secara spontan, kebetulan aku juga salah satu panitia, jadi kami langsung merumuskan tuh rundown-rundownnya, kita otak-atik lagi, ini mana dulu nih, terus alokasi waktunya jadi harus kita cut. Nah kayak gitu-gitu tuh, sesuatu yang mungkin nggak bisa kita kendalikan secara langsung karena mendadak gitu kan. Kemudian untuk not urgent tapi important, sebetulnya hanya yang membedakan adalah deadline waktunya teman-teman. Mungkin kayak gini, tugas atau laporan segala macam. Kita kan apalagi kalau yang kuliah atau SMA sering banget kan dihadapin sama namanya tugas numpuk segala macam. Nah, cuman di situ hati-hati. Tugasnya numpuk itu karena kita mengentar-entarkan, jadi nggak kita langsung kerja atau gimana tuh. Nah makanya nih di kuadran 2 kita diingetin sesuatu yang sifatnya masih nggak urgent, sebisa mungkin kita cicil lah gitu, kita cicil, jadi nggak akan jadi tumpukan sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Nah selanjutnya untuk kuadran ketiga, urgent tapi nggak important. Ini kuncinya tuh sebetulnya adalah misalkan kayak gini, yang aku sering hadapin ada ketika kuliah, pernah tuh ada beberapa momen harus menghadiri 2 rapat organisasi misalkan. Nah, cuman aku harus tahu nih porsi aku yang lebih bertanggung jawab itu di mana. Misalkan kalau aku ada di 2 kepanitiaan atau 2 organisasi, di yang A aku jadi ketua, yang di B cuma jadi staff. Nah, jadi kalau kayak gitu mau tidak mau aku harus mendahulukan ketika aku menjadi ketuanya gitu, karena itu adalah yang urgent important. Sedangkan yang urgent tapi nggak important ini masih bisa kita delegasikan atau nggak kita ikutin dulu gitu. Nah yang terakhir, not urgent dan not important, ini sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita eliminasi nih teman-teman. Contohnya gimana sih? Kalau yang aku alamin sih dulu, ini yang cowok-cowok pernah main game online gak nih? Kayak Mobile Legend. Kalau pernah boleh dong kasih thumbs up-nya. Mantap. Mungkin nanti kita bisa mabar ya Kak Andika sama Kak Safira. Kak Safira soalnya juga main juga tuh Mobile Legend. Iya dulu tuh, wah main PUBG, mantap. Nah iya dulu tuh aku pas SMA ketika itu tahun 2016-2017 mungkin ya, itu kan Mobile Legends kayak on banget sih di kalangan milenial lah. Ya udah tuh sampai bener-bener tuh abis pulang sekolah bukan yang ngerjain tugas, bukan ngerjain yang not urgent but important, aku malah ngerjain yang kuadran 4 nih, mabar sampai malam sama temen-temen. Ya Allah. Bahkan UAS pun dulu aku sempet nggak belajar hanya karena push rank, karena kalau nggak salah udah mau end season tuh kan, jadi harus cepet-cepet nih menjadi legend kalau nggak salah saat itu.
Nah, cuman sampai akhirnya pas kuliah aku pas ketemu matkul ini jadi sadar lagi tuh. Oh, ternyata kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa loh kita eliminasi. Cuman emang nggak bisa kita eliminasi sepenuhnya. Kenapa? Karena aku masih berpikir kegiatan-kegiatan yang seperti itu kayak kita mabar atau mungkin kita chatan sama teman, itu juga bisa menjadi salah satu healing kali ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya ya, healing, self healing segala macam, bisa menjadi refreshing lah untuk kita gitu kan. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tadi nih, kita balikin lagi nih ke 4 kuadran ini, pengaturan waktunya seperti apa agar terjadi keseimbangan lah intinya. Jadi kegiatan kita, deadline kita, tugas kita semuanya bisa terpenuhi, tapi di sisi lain ketika kita punya waktu senggang, nah nggak apa-apa nih kita ngerjain kegiatan yang membuat kita senang, seperti tadi main Mobile Legends segala macam. Seperti itu teman-teman. Ini rame juga di kolom komen ya. Ada yang main POW, ada main POW, gila. Ada main apa lagi nih? Feeding Frenzy. Aku juga dulu main tuh di komputer jadul. Nah, kalau aku sih untuk tools-nya selain tadi mencatat di Google Calendar, nah sebelum aku masukin ke Google Calendar tuh aku buat dulu tadi di matriksnya nih kira-kira kegiatan mana nih yang aku kategorikan di kuadran 1, kuadran 2, dan seterusnya gitu. Begitu paling teman-teman kalau dari aku sih terkait tools-tools yang pernah aku pakai untuk menjaga time management dari aku. Mungkin kalau dari aku itu aja sih, karena aku cuma pengen nekenin di sharing di apa aja sih yang aku pakai untuk bisa menjaga waktu dari 24 jam ini gitu. Nah mungkin sekarang kita bisa sharing-sharing aja kali ya Kak Ayu ya. Apakah Kak Ayu masih bersama kita, Kak Ayu? Masih, meskipun agak struggling di sinyal ya. Sebelum kita sharing atau Q&A Kak, mungkin teman-teman sambil nulis pertanyaan atau mungkin sharing aja kali ya. Sharing boleh Q&A atau pengen sekedar cerita boleh banget. Karena baik lagi nih kita hari ini santai-santai aja guys. Kita lagi malam mingguan lah ceritanya ya. Kita malam mingguan aja. Ya mungkin. Biar kita nggak malam mingguan berdua terus sih. Kita ajak yang lain. Rahasia Kak Ayu, jangan diumbar. Ya lupa, maaf. Jangan. Maaf, ya masih jomblo. Ini mungkin sambil kita tunggu-tunggu sebentar, aku pengen nyapa Bunda online kita, boleh? Bunda Rahmi. Halo Bunda. Halo Bunda. Ini posisi lagi di mana Bunda? Apakah lagi meeting cantik atau sedang malam minggu mungkin? Ini kayaknya Bunda lagi Bunda kayaknya sibuk ya. Wih di. Iya. Atau ini udah ada yang raise hand juga nih. Wah, di chat juga udah banyak yang mau nanya. Oh, lagi di sela meeting Bundanya. Oke, semangat Bun. Semoga lancar apapun diberikan kelancaran, Bunda sehat-sehat. Betul. Semoga sehat-sehat Bunda ya. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Sudah ada Kak Tri nih dari Sumut. Halo Kak. Halo Kak. Hai, malam. Malam. Oh ya. Boleh Kak langsung sharingnya atau pertanyaannya? Cilah, pertanyaan gak tuh? Ya, terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih atas sharing ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Hanif dan Kak Ayu tadi tentang manajemen waktu. Saya juga sedikit sharing nih tentang manajemen waktu menurut saya, dan juga nanti mungkin akan bertanya. Jadi mau cerita, sebenarnya saya sekarang statusnya mahasiswa semester 4 dan sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di 5 universitas di Indonesia, dan spesifiknya mengambil kurang lebih 41 SKS dalam semester 4 ini. Dan kemudian bergabung juga di
4 organisasi UKM kampus dan 1 komunitas nasional. Dan juga ya tergabung di Indonesia Event, dan selain itu juga event hunter ataupun pemburu lomba berbagai cabang lomba. Dan saya sering dijuluki oleh teman-teman bahwa saya itu bukan manusia, karena ya hampir semua gitu ditampung gitu, diburu lah semua, asal dirampas lah kayak kata Kak Hanif tadi. Dan saya rasa dan saya juga menyadari bahwa itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena ya waktu me time itu sangat sedikit, dan bersama teman-teman have fun itu sangat sedikit, dan misalnya waktu hiburan itu nggak ada gitu. Terlebih juga saya termasuk dalam jurusan sains, dan itu banyak praktikumnya, dan mungkin teman di sini ada yang MIPA juga, dan laporannya itu astaga banyak banget, tulis tangan pula. Nah, jadi dari menurut saya time management itu tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Hanif, seperti yang dijelaskan, saya juga orangnya spontan, bukan yang memakai catatan gitu. Jadi ya terprogram tersendiri bahwa mana yang penting dan yang tidak, dan hal-hal yang tidak penting itu otomatis tersingkirkan dari mungkin dari list saya gitu. Dan pertanyaan saya, terkadang ambisi saya itu mengalahkan perhatian saya terhadap diri saya sendiri. Ataupun dalam hal ini bagaimana saya memperhatikan kesehatan saya, relasi saya dengan keluarga, karena saya di sini merantau gitu, jadi jauh dari orang tua gitu. Udah 2 tahun pisah dari orang tua, tidak pulang-pulang kampung, dan targetnya baru pulang kampung udah lulus gitu. Dan itu saya rasa suatu gimana ya, kesalahan gitu, kayak relasi sama keluarga itu agak kurang, karena ya full time-nya itu untuk ambisi kuliah dan sebagainya, kegiatan juga, bahkan kesehatan juga kurang dijaga. Orang lain bilang hidupmu kayak bukan manusia gitu lagi ya, karena ya seperti Kak Ayu tadi juga, puji Tuhan selalu diberi nilai yang sangat tinggi IPK, dan juga bisa dipertahankan gitu, dan juga sering mengikuti lomba. Dan itu saja yang saya pertanyakan tadi, bagaimana agar kita itu memposisikan pribadi kita, kesehatan kita ke dalam ambisi kita tadi, ataupun ke dalam banyaknya kesibukan kita. Dan misalnya sih bagaimana kita menaruh perhatian antara banding dengan ambisi kita yang lainnya. Mungkin aja Kak, terima kasih. Siapa dulu nih? Kak Ayu. Kak Ayu dulu mungkin kali Kak ya. Sebagai yang senior. Sebelumnya nanti paling jangan lupa Lala di mana ya? La? Iya, halo Kak. Kenapa Kak? Oke, berarti nanti bisa di-handle Lala juga ya untuk Q&A-nya. Oke, siap Kak. Oke, tadi pertanyaannya Tri keren banget. Sebelumnya aku mau apresiasi banget keaktifannya, all out-nya gitu dalam apa yang Tri suka, dari kuliah, organisasi, semuanya diembat gitu. Mungkin mumpung masih muda gitu ya. Dan tadi ambisi sama diri sendiri. Jadi menurut aku pribadi, aku termasuk orang yang ambisius. Bukan ambisius, lebih ke sedikit ambisius gitu, nggak terlalu ambisius, sedikit ambisius. Jadi aku menilai sebetulnya, kalau dari pribadiku menilai bahwa ambisius itu ada plus minusnya. Plus menurut aku kalau bisa bikin kita jadi nggak pantang menyerah. Gitu. Kalau aku pengen itu, aku udah tahu jalannya, aku gagal, ya aku bangkit lagi. Karena ambisiku harus tercapai gitu misalkan. Tapi negatifnya adalah kalau terlalu ambisius, kita jadi lupa segalanya. Lupa hal-hal yang seharusnya kita perhatikan juga gitu. Kalau aku tanyakan kembali ke Tri nih, aku balikin. Kalau Tri ambisiusnya tinggi banget, terus Tri sakit. Gitu ya, karena terlalu lupa sama diri sendiri. Apakah Tri yakin masih bisa terus ibaratnya apa yang lakuin kegiatan yang seharusnya tiap hari dikerjakan, gitu kan? Pertanyaannya itu kan, ibaratnya kalau misalnya terlalu ambisius sampai lupa sama diri sendiri. Jadi menurut aku Tri harus mulai perhatiin nih, misalkan dalam 24 jam nih. Biasanya orang-orang yang aktif organisasi atau kuliah itu kan suka nggak tahu waktu tidur ya, kadang ya udahlah ya gitu, kadang tidur sampai di atas jam 12 sampai pagi kadang gitu kan. Tapi at least kalau Tri menyadari bahwa Tri ini ambisius tapi kurang perhatikan sama diri sendiri, contohnya kesehatan,
Terus udah punya solusi, misalkan nggak di waktu tapi di vitamin misalkan. Tapi kalau misalnya fokusnya ke keluarga nih Kak, jadi nggak pernah pulang gitu ya, mungkin karena terlalu sibuk sama dunianya sendiri gitu ya. Sampai dijuluki Tri bukan manusia, waduh keren banget. Itu harus menurut aku ini bukan menyangkut Tri sendiri lagi, ini udah menyangkut sama keluarga. Dan itu perlu ditanyakan juga gimana respon dari orang tua ketika Tri memang terlalu sibuk sama diri sendiri. Karena balik lagi gitu, Tri harus melihat bahwa kehidupan pribadi itu juga penting. Jadi aku juga tipe orang yang kalau misalkan oke deh aku hari Minggu nih mau ini, itu hari libur. Tapi aku juga pengen untuk diri sendiri. Jadi kalau pagi ya udahlah olahraga, gue sepedaan. Udah, jadi waktu pagi aku nggak boleh diganggu karena aku mau buat diriku sendiri dulu gitu misalkan. At least ada waktu kayak gitunya biar apa, rilis stres juga menurut aku, rilis stres. Terus lebih ke mental healing sih, jadi biar nggak terlalu hektik sama apa yang kamu kejar, tapi kamu lupa bahwa diri kamu juga butuh untuk apa ya, ibaratnya butuh untuk istirahat, bukan cuman tidur malam doang, tapi at least refreshing gitu. Refreshnya nggak perlu yang nggak terlalu aneh-aneh, harus jalan-jalan seminggu gitu, enggak. Cuman misalkan waktu at least 1 jam 2 jam buat hanya sekedar jalan-jalan, menikmati ke sawah lah, jalan kaki misalkan kayak gitu. Tapi untuk kalau keluarga, Tri bisa diobrolin sama keluarga harusnya, misalkan ibu bapak gitu. Tri kan udah nggak pulang nih 2 tahun. Tri kegiatannya ini gitu. Ibu bapak sekiranya apakah merestui gitu? Ya nggak sebaku ini sih sebenarnya kata-katanya nanti. Ibaratnya ikhlas enggak gitu kalau misalkan Tri nggak pulang lagi tahun ini karena kegiatan Tri masih banyak. Karena balik lagi restu orang tua juga penting. Jadi jangan sampai lupakan perasaan orang tua karena terlalu sibuk sama diri sendiri di dunia kampus, organisasi sih menurut aku itu. Mungkin kalau aku sedikit buat, ini juga peringatan juga sih buat aku juga, mungkin buat teman-teman juga. Dulu mungkin aku juga sama kayak Kak Tri, atau mungkin teman-teman di sini mungkin sama kayak Kak Tri gitu ya. Kita asik banget sih sama kegiatan-kegiatan sampai mungkin lupakan kesehatan gitu ya. Nah, cuman aku baru beberapa bulan ini tersadarkan gitu teman-teman semua, kalau misalkan yang namanya kesehatan itu juga bukan juga tapi memang utama gitu. Kan juga ada istilah nih, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Jadi sama-sama balance nih antara keduanya. Jadi yang aku lakuin sih kalau boleh sharing, semenjak mungkin pertengahan tahun lalu ya, ketika lagi COVID tentunya, bingung juga nih kegiatan kampus nggak ada, jadi ada tambahan waktu lowong. Jadi aku mencoba untuk membiasakan olahraga teman-teman secara rutin, tapi ya secara rutin, karena untuk bisa mencapai ambisi itu baik banget Kak. Tadi aku juga setuju, pasti kita semua kan hidup juga penuh ambisi. Cuman untuk menguatkan ambisi kita bertahan sampai tujuan, aku percaya salah satunya adalah kesehatan gitu. Jadi ya udah tuh aku pelan-pelan memang, karena emang pengalaman aku pas dulu kuliah offline nggak pernah tuh olahraga, yang ada tidur aja terus kalau nggak ada kegiatan. Tapi aku biasain untuk olahraga. Emang awal-awal susah banget sih untuk rutinnya ya, mulai dari seminggu sekali, 2 kali, sampai alhamdulillah bisa menjadi ini sih, kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang gitu di hari itu. Sama salah satu yang membuat aku jadi bisa konsisten mungkin adalah ini Kak Tri dan teman-teman, lingkungan kita, teman-teman kita juga nge-support kita untuk misalkan hidup sehat atau rajin belajar segala macam. Nah makanya selain emang dari diri kita, aku percaya lingkungan kita juga mempengaruhi behavior kita gitu. Jadi selain kita memang dari diri, kita juga perlu lingkungan yang positif. Mungkin kayak gitu aja sih. Mungkin aku boleh kasih tambahan sedikit. Oh, boleh banget Kak Ayu, kita sharing santai saja. Bisa juga ditambahin tadi set time 3, misalkan
kayak tadi nih ada yang di grup, aduh kalau lagi sibuk banget aku sampai lupa makan gitu kan. Set time aja bikin alarm nggak apa-apa. Jadi itu lebih ke meskipun kamu nggak langsung makan waktu itu juga, at least itu mengingatkan kamu bahwa oh iya saya belum makan sampai sekarang, karena kadang kalau terlalu sibuk sampai lupa gitu ya, baru ingat kalau perutnya udah perih, kadang kayak gitu memang. Tapi ketika memang kita bikin alarm, at least kita ingat oh iya kalau aku tuh belum makan gitu, meskipun belum terasa perih. Jadi kita udah ada reminder gitu sebetulnya. Menurut aku bisa mulai dari itu, misalkan untuk kesehatan ya gitu. Kalau untuk jam tidur misalkan boleh juga di set, oh ya hari ini aku harusnya tidur jam segini nih karena besok ada kegiatan. Jadi biar tidurnya enggak terlalu kecil gitu waktunya, sempit waktunya. Jadi set reminder juga penting menurut aku. Thank you. Silakan. Oke, baik. Gimana Kak Tri? Apakah udah terjawab dari jawaban dari Kak Ayu dan Kak Hanif nih? Ya, sudah Kak. Terima kasih banyak. Semoga Oke. kedepannya bisa memperbaiki diri ya. Juga teman-teman. Terima kasih. Amin. Ya. Kak Tri. Iya Kak, bener ya. Bener ya, kalau pengalaman orang lain bisa jadi pelajaran baru untuk kita. Oke? Oh, jadi kita lanjut lagi nih, yang mau nanya dari tadi udah resen nih. Banyak banget, ya Allah seneng banget loh. Partisipasinya kuat banget nih. Oke, dari tadi aku ngeliat nih Kak Ade nih. Halo Kak Ade. Oke. Halo Kak Lala, terima kasih. Boleh nih Kak Ade, langsung aja ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Lala. Halo teman-teman, kenalin aku Ade Standing Room, tapi panggil aku Arum aja, biar nggak kayak masih adik-adik gitu. Biar bisa dipanggil Kak Arum. Siap. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat Kak Ayu dan Kak Hanif. Materinya keren banget dan relatable banget sama yang sedang aku rasain sekarang. Dan tadi sempat ada juga sama Kak Hanif terkait menunda-nunda, apa sih bahasa kerennya tuh, prokrastinasi gitu ya kalau nggak salah. Iya, itu. Ya, pertanyaan aku nih Kak, gimana sih tips dari Kak Ayu dan Kak Hanif yang emang sekarang juga lagi sibuk-sibuknya agar menghindari kebiasaan menunda-nunda itu, padahal kita tahu udah dijadwalin nih sedemikian rupa, bahkan udah pakai alarm, tapi kadang tuh ya udah aku mau mentingin mental health aku dulu, nanti aja kayak gitu. Itu yang pertama ya Kak, soalnya lagi agak ini yang kedua dijawab singkat aja nggak apa-apa. Gimana sih Kak cara biar bisa bersikap asertif atau bisa bersikap tegas pada diri kita terkait multitasking? Soalnya sekarang nih fenomena yang sering aku rasain banget terkait multitasking Kak. Gimana biar tadi kan udah dijelasin juga ya skala prioritas, tapi aku kadang nggak bisa nerapin gitu buat menolak kayak gitu Kak. Terima kasih banyak. Wih, mantap. Pertanyaan dari Kak Arum yang tidak mau dipanggil Ade. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena Kak Ayu tadi sudah pertama ya, jadi izinkan aku untuk menjadi yang pertama sekarang ya. Oke, pertama untuk berhenti menunda-nunda ya teman-teman ya. Mungkin itu juga bukan hanya penyakit dari Kak Arum, itu juga menjadi penyakit untuk millennials, karena jujur banget gak sih sekarang itu yang namanya teknologi nih kayak handphone itu benar-benar bisa membuat kita lupa sama deadline kita gak sih? Kita terlarut sama media sosial, kita terlarut dengan game online, bahkan kita terlarut juga dengan kenangan bersama mantan. Oh enggak ya? Itu enggak, itu mungkin aku doang kali ya. Oke, kita coba serius. Kita coba serius. Nah, kalau aku biasanya kalau menunda-nunda itu kayaknya dari mood sih. Maksudnya, nanti deh moodnya kayaknya belum enak nih. Atau enggak misalkan ngeliat jam, masih jam 9 kurang 15 nih misalkan. Nanti deh jam 9 aja mulainya. Maksudnya kita akan mencari alasan-alasan kayak gitu nggak sih untuk menunda-nunda. Nah, makanya aku juga terinspirasi dari seorang influencer, teman-teman. Ini pasti sudah sangat familiar lah sama Jeremy Pauline. Boleh dong kalian tahu, bilang tahu gitu di kolom chat, tahu gitu. Ya kan, pasti tahu ya Bang Jeremy Pauline. Nah iya, jadi Bang Jeremy Pauline ini menerapkan yang namanya metode 50-10 teman-teman. Apa itu 50-10? Jadi ketika dia ada kegiatan, ketika dia ada tugas, ketika dia ada deadline laporan, dia akan langsung mengerjakan gitu.
Nah, tetapi ya baik lagi, yang namanya kita bekerja, itu kan kita adalah manusia nih. Pasti mood kita kan selalu upside down gitu kan, tidak seperti robot. Nah, makanya ada 10 menit dia untuk refreshing, guys. Jadi 50 menit dia beraktivitas maksimal, nanti 10 menitnya refreshing. Dan terus berulang seperti itu. Dan alhamdulillah itu juga telah aku coba, itu benar-benar ngebantu banget sih, terutama untuk teman-teman yang mungkin kayak aku tipenya mudian gitu, harus nunggu moodnya enak. Tapi kalau misalkan emang nggak kita paksain, kelarnya kapan kan? Terus nanti malah tiba-tiba ada deadline baru lagi nih masuk. Jadi emang kuncinya dihajar aja rasa menunda-nunda itu. Nah, untuk memaintain moodnya biar tetap konsisten, tadi tuh kalau aku pakai metode 50-10, 50 menit kita mengerjakan sesuatunya, nanti 10 menitnya kita berhenti sejenak untuk refreshing, kayak misalkan minum air, makan cemilan, atau sekedar lihat foto bersama kekasih gitu kan. Percaya deh, itu insya Allah bisa menyemangati kita lagi. Mungkin untuk aku, dari aku nomor 1 sih gitu sih. Mungkin Kak Ayu mau jawab nomor 2. Halo Kak Ayu. Tadi aku kalau suara aku kedengeran lagi nggak? Terdengar Kak Ayu. Udah lumayan kok. Ini aku ya Allah. Cek, teman-teman bisa dengar suara aku? Ya, udah Kak. Bisa Sudah Kak, masuk Kak jelas. Ayu. Oke, maaf ya, mungkin aku off cam dulu kali ya biar suaranya masuk. Jelek banget ini sinyalnya. Sama-sama Kak Arum. Iya betul tuh Kak Andika. Kadang-kadang malah kebalik ya. 50 menit kita rebahan, 10 menitnya baru bangkit dari rebahan untuk mengerjakan. Halo Kak Ayu. Yang paling Ayu se-Cirebon. Udah balik. Masya Allah, terima kasih. Oke. Tadi Hanif udah langsung ngutip dari si yang punya mantapu jiwa ternyata teman-teman. Sebenarnya kurang lebih sama. Jadi aku waktu skripsi juga tipe yang kalau lagi capek pastinya kita istirahat dulu ya. Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu tapi kitanya lagi nggak di mood yang baik, pasti hasilnya pun nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasiin gitu kan ya. Kalau aku dulu bukan 50 plus 10 nih, tapi lebih ke kalau udah ke skripsi setengah harian gitu kan, nah nanti baru istirahat kayak 2 jam. Biasanya kalau aku gitu, jadi nggak ada waktu patennya 50 plus 10 kayak gitu, nggak ada sebenarnya. Cuman aku suka sadar diri sebenarnya. Kalau misalkan udah mumet, udah mentok gitu ya, udah mending udah dulu kalau kayak gitu orangnya. Jadi nggak punya set time yang kalau lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba 50-10 enggak sih. Cuman waktu penelitian aku punya waktu kayak sehari iya sehari enggak. Jadi misalkan sehari ini aku meneliti nih ke sekolah gitu misalkan. Seharinya aku istirahat, tapi istirahatnya bukan full. Jadi misalkan aku nggak mau apa ya namanya, nggak mau pusingin skripsi, jadi buka laptop cuma bikin daftar isi aja gitu ya. At least hal-hal yang nggak bikin otak ngebul aja gitu. Anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak punya ide nih, ya udahlah aku bikin hal-hal yang gampang aja, masukin foto di lampiran atau edit revisi latar belakang aja nih yang nggak pusing-pusing kayak gitu. Jadi dan kalau tadi suka menunda-nunda, jangan lupa aku juga ternyata sama teman-teman. Jadi suka nunda-nunda. Tapi giliran lagi moodnya bagus, itu bisa seharian ngerjain. Karena kadang diri kita tuh tahu sebenarnya kapan waktu kita capek.
kapan waktu kita butuh healing gitu. Tapi pas tahu nih yang ininya Jerome, aku juga mau coba sebenarnya, tapi sayangnya di dunia kerja nggak terlalu ini sih ya gitu. Kalau pas kerja, aku kerja, tapi kalau udah capek, aku buka website lain yang bikin aku relax aja, kayak cuma 5 menit. Kayak contohnya buka YouTube, lihat-lihat keliling dunia gitu ya. Lagi berasa nggak pandemi gitu. Ya kayak gitu 5 menit baru nanti dilanjut. Jadi nggak terlalu punya waktu khusus untuk istirahat sih sebenarnya kalau aku pribadi, tapi lebih ke evaluasi diri sendiri, menyadari apa yang aku butuhkan saat itu. Nggak masalah kalau kamu harus menunda sebenarnya, kalau aku pribadi nggak masalah aku harus menunda itu, tapi aku harus membayar itu. Jadi prinsip aku adalah apa yang kamu inginkan itu at least sesuai dengan apa yang kamu korbankan. Aku misalkan hari ini harusnya misalkan ngerjain skripsi bab 2 misalkan gitu ya, contohnya misalnya skripsi bab 2, tapi benar-benar kayak badanku nggak sesuai, otakku nggak cocok gitu untuk kerjain sesuatu. Ya udah, aku maklumin biar mental sama pikiranku sehat, tapi aku harus bayar nih, aku punya waktu kapan sampai jam berapa aku boleh istirahat. Misalkan jam 12 sampai jam 5 aku boleh istirahat, aku mau tidur dulu deh, berarti malam aku harus bayar waktu yang aku utangin tadi siang gitu. Kalau aku kayak gitu anaknya, harus bayar utang, karena utang itu pasti ditagih sampai akhirat gitu kan, aku selalu mikirnya gitu. Jadi selalu bayar utang sistemnya kalau aku. Itu sih paling. Oke, udah terjawab ya. Jadi emang keren banget sih jawaban dari Kak Hanif dan Kak Ayu. Emang bener ya, tapi Kak kadang tuh kayak tadi ya memanajemen waktu 50/10. Gimana kalau 50-nya nih yang banyak istirahatnya gitu. Atau sama kayak tadi yang Kak Ayu bilang, kita main ganti cari artikel gitu. Ternyata kita malah menyasar ke Instagram gitu. Jadi akhirnya lupa gitu ya. Itu manusiawi sih. Tapi balik lagi kalau seandainya emang bener tugas urgent, mau nggak mau, pasti sistem dalam tubuh kita tuh bakalan ngasih replik bahwa pasti kita bakalan ngerjain mau nggak mau gitu ya, walaupun kita masih ngejar deadline. Tapi kadang ada juga orang yang deadliners, dia ketika udah deadline itu kayak ada kekuatan tersendiri gitu. Oke, jadi gimana Kak Ade, terjawabkah pertanyaannya? Alhamdulillah keren banget jawabannya, dapat rumus baru juga yang bisa dipraktekin biar nggak stres juga, tapi kerjaan tetap jalan. Mungkin yang kedua nih Kak Lala tentang multitasking yang belum sempat dijawab ya kakak-kakak. Oh iya. Secara singkat aja nggak apa-apa. Monggo Kak. Pertanyaannya tadi sempat nge-lag. Pertanyaannya. Iya. Aku izin ulangi ya. Oke, boleh Kak. Aku sekalian aja berarti ya. Jadi pertanyaan tadi itu intinya adalah berani bilang apa ya? Ketika kita menjadi multitasking itu kan sebetulnya kan ada plus minusnya ya. Cuman yang harus dikorbankan berarti adalah waktu kita. Nah, cara paling baik untuk mungkin mengurangi intensitasnya itu seperti apa? Mungkin kayak gitu ya Kak Arum. Nah, itu dia ketik tuh. Cara bertindak asertif dalam menghadapi multitasking, Kak. Mungkin kalau aku sih sedikit, ini juga mungkin sering banget kita alamin nggak sih teman-teman? Maksudnya mungkin karena kita masih muda, kita masih merasa belum punya banyak tanggungan seperti orang tua kita. Jadi segala kesempatan yang ada, kita cenderung untuk oke, gitu nggak sih? Aku pun juga masih kayak gitu sampai saat ini. Terkadang ada rasa nggak enakan kali ya untuk say no. Mungkin bisa nggak Mas Hanif bantu ini segala macam atau apapun gitu. Kadang-kadang kan kita nggak enak juga nolak gitu ya. Tapi aku juga baru banget dapat insight 2 hari kemarin yang intinya adalah coba deh tawaran atau kesempatan yang masuk atau permohonan tolong itu yang masuk seperti apa,
itu kita sesuaikan dengan goals yang kita mau capai teman-teman. Maksudnya gini sih kalau aku, misalkan aku bercita-cita ingin menjadi salah satu pekerja nih di perusahaan FMCG multinasional gitu kan. Nah tawarannya masuk ini relevan nggak sih sama yang pengen aku capai? Misalkan aku butuhnya kalau multinasional berarti bahasa Inggris yang baik. Ya sudah, berarti kalau ada waktu kosong aku lebih baik adalah untuk belajar bahasa Inggris dan seterusnya gitu. Jadi pertama kalau aku disesuaikan dulu nih sama permintaan tolongnya atau apapun itu, disesuaikan sama goal sama kita tuju. Kalau memang tidak sesuai, nah itu kita harus berani untuk bilang enggak. Dan itu pun juga sedang aku pelajari, sedang aku terapin juga sih ke Arum. Karena kadang-kadang tuh emang kalau nolak permintaan tolong tuh susah nggak sih? Apalagi kalau ada kata tolong gitu kan. Kita sebagai manusia kan pengen selalu menolong. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, siap. Makasih banyak Bang Hanif, tercerahkan banget. Kak Ayu mau nambahin, Kak? Ya, boleh. Boleh banget, Kak. Sebenarnya kalau aku juga nggak beda jauh sama Hanif sih tadi. Awalnya selalu mikir nggak enak banget, apalagi teman dekat atau saudara sendiri gitu kan, atau atasan gitu kan. Tapi kita juga tadi harus tahu tujuan mereka minta tolong kita tuh apa. Apakah itu sesuai dengan kemampuan kita, apakah itu sesuai dengan posisi kita saat ini gitu kan. Misalkan kamu bukan guru, tapi kamu dimintain buat ngajar, meskipun kamu punya basic ngajar gitu misalkan. Nah itu kan harus dipikirin lebih jauh nih, konsekuensinya apa ketika kamu ambil tawaran bantuan tersebut gitu. Apakah nantinya kamu bisa, meskipun nantinya ternyata bisa karena multitasking, kamu juga harus melihat konsekuensi lainnya gitu. Jadi konsekuensinya itu harus kamu pikirin matang-matang dulu. Kedua, kalau misalkan contohnya misalkan aku kayak tadi Mas Hanif gitu ya. Kalau misalkan aku pengen lanjut lagi nih kuliah, pengen dapet beasiswa misalkan. Apakah kerja itu cukup? Apakah organisasi ketika waktu kuliah itu cukup? Apakah harus pengalaman lain nih? Jadi ketika ada tawaran-tawaran untuk hal-hal yang berkaitan, why not? Tapi lagi-lagi, balik lagi, kamu harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kamu nggak punya waktu untuk diri kamu lebih banyak, gitu kan? Kamu harus tahu itu. Terus cara say no ke orang yang minta tolong, misalnya kita udah terlanjur, kayaknya enggak deh, gitu kan? Nah, itu juga harus diperhatikan sih teman-teman. Jadi enggak yang bilang no secara langsung, tapi kalau aku biasanya pasti nanya dulu gitu, minta jelasin dulu, terus bilang nantinya, misalkan aku diminta contoh gampangnya diminjemin duit deh gitu kan, diminjemin duit pertama oke, kedua oke, kok ini terus-terusan misalkan, pasti aku tanya dulu, kamu buat apa, emang kamu sekarang kerjanya lagi kenapa, mohon maaf nih, tapi emang aku sekarang lagi ada keperluan lain, jadi insya Allah kalau misalnya aku ada, nanti aku bantu, tapi untuk saat ini lagi belum ada, barangkali aku apakah aku bisa bantu yang lain, misalkan, selain minjemin uang, jadi untuk pengolahan kata-katanya jadi nggak langsung no gitu loh, jadi sekiranya dia nggak terlalu merasa kita mengabaikan. Jadi teman-teman kalau menurut aku ya, say no itu penting juga gitu, karena kita bukan robot yang bisa mengiyakan semua orang, tapi say no-nya, disagreement-nya atau nggak setuju-nya atau menolak, harus tahu konteksnya, harus paham gimana cara ngomongnya, kayak gitunya menurut aku sih. Jadi jangan sampai kamu mengiyakan semua karena cuma nggak enak sih. Gitu Kak Anfa. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu dan Kak Hanif. Insight-nya benar-benar meaningful banget buat aku. Semoga bisa dipraktikin dalam kehidupan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Sami-sami.
Oke, makasih juga Kak Rahmi ya. Terus selanjutnya nih, aduh udah banyak juga ya yang raise hand. Bingung nih mau milih yang dari mana. Tapi dari tadi aku ngeliatin pertama kali itu Kak Meira. Tapi Kak Meira udah nih, apa masih mau lagi atau gimana nih Kak? Halo Gimana? Kak Ayu, gimana? Kita kasih kesempatan nggak nih Kak Meira? Tadi udah sharing-sharing nih, masih raise hand, mau nanya mungkin ya. Gimana? Atau mungkin kasih kesempatan ke yang lain dulu, mungkin kalian nanti Mera bisa, kalau misalkan itu kita bisa bahas lagi di grup. Oke, baik. Oke, Kak Meira. Selanjutnya tadi, oke, ini ada Kak Rian dari Jawa Timur. Oke, Kak Rian, dipersilakan Kak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam Kak Hanif dan Kak Ayu dan teman semuanya. Ya, tadi sebelum Rian itu ada Kak Muhammad Rizal. Mungkin kalau pengen bertanya dulu nggak apa Kak, Muhammad Rizal. Tadi yang resen dari Muhammad Rizal dulu. Gitu. Oke. Kak Muhammad. Oh Kak, gimana? Monggo Kak. Halo Kak. Dari Kak Muhammad dulu nggak apa? Ya udah, silakan Kak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Rizal. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Rian telah memberikan kesempatan kepada saya yang pada dasarnya itu kesempatan buat Kak Rian dari moderator sendiri. Dan mohon maaf sebelumnya karena belum bisa menggunakan background dikarenakan laptop kurang mendukung. Jadi begini Kak, kan belum sempat tadi mendengar materi mengenai manajemen waktu dikarenakan masih dalam berduka karena kemarin orang tua atau nenek saya baru-baru meninggal. Nah begini, di SMA saya pernah mengikuti organisasi. Sebelum masuk OSIS itu ada pengkaderannya yang namanya LDK atau latihan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Nah di sana saya dihadapkan pertanyaan seperti begini mengenai pada waktu itu saya juga mendapatkan materi yang sama pada saat ini manajemen waktu, di mana di sana kami diberikan materi tentang lebih memperhatikan yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Jadi ada 4 bagian dalam pembagian waktu. Kemudian kami dihadapkan pertanyaan yang seperti ini. Misal di dalam satu hari kalian itu mendapat 2 kegiatan yang dimana pertama itu hari tersebut adalah hari di mana kalian harus mengikuti sebuah rapat yang tentunya rapat itu tidak bakalan berlanjut jika Anda tidak hadir di dalamnya. Kemudian hari itu pula orang tua kalian meninggal. Nah, saya diberikan pertanyaan seperti itu yang tentunya saya belum terlalu bisa menjawab, tapi karena harus menjawab saya memilih yang orang tua itu. Tapi katanya jawaban saya salah atau kurang tepat dikarenakan lebih mementingkan satu orang dibanding orang yang banyak. Dalam hal itu orang tersebut sudah hadir di dalam rapat itu. Kemudian tidak dapat dilanjut jika saya tidak hadir. Jadi mungkin saya memberikan pertanyaan ini kepada Kak Hanif dan juga Kak Ayu. Bagaimana tanggapan Kak Ayu mengenai hal ini? Karena pada dasarnya saya juga masih ambigu soal pertanyaan ini. Terima kasih. Mungkin Kak Ayu udah duluan Kak, gantian. Tapi sebelumnya aku ini memastikan dulu ya, saya sempat putus-putus jadi kurang jelas. Jadi pertanyaannya misalkan dihadapkan dengan 2 kejadian, yang pertama itu orang tuanya meninggal gitu ya. Yang keduanya adalah kita harus hadir di suatu rapat yang kalau misalkan kita nggak hadir itu rapatnya nggak jalan, gitu ya? Ya betul Kak. Berarti wajib hadir di rapat tersebut gitu ya? Iya Kak. Oke. Kalau aku secara pribadi, pertama pasti aku sebelumnya rapatnya di waktu yang sama dan semuanya udah kumpul berarti. Iya, rapatnya di waktu yang sama Kak. Kan sepertinya sudah mau rapat, namun kan kematian itu tidak ditahu kapan datangnya, siapa dan di mana, gitu Kak.
Gimana? Aduh ya Allah, maaf banget, ini putus-putus terus. Iya Kak, kejadiannya sama. Mungkin begini, saya hari ini sudah mau berangkat rapat, namun di belakang orang tua saya meninggal misal. Jadi begitu Kak, kan kematian itu tidak bisa disangka-sangka kapan datangnya. Oh iya. Maaf banget ya Allah, ini susah banget sinyalnya, jadi nggak jelas, putus-putus terus. Ya, kalau aku secara pribadi sih, yang pertama aku lakuin pasti selain hubungi orang tua ya, pasti aku hubungin ke tim rapat dulu gitu. Aku infoin kejadian apa yang aku alami gitu kan, karena ini kejadian yang luar biasa menyedihkan kalau orang tua sendiri gitu kan, apalagi kalau misalnya kita nggak hadir. Di mana adalah kalau aku menyimpulkan, kalau aku melihat dua kejadian ini, yang pertama adalah kita tanggung jawab ke rapat tersebut, yang kedua adalah kita bertanggung jawab sebagai seorang anak gitu ya. Kalau bisa dilihat lagi, rapat ini mungkin waktunya bisa diundur kalau kita bisa komunikasikan dengan baik sama tim. Sedangkan kematian orang tua, penguburan, itu kan nggak mungkin diundur-undur. Jadi dari setting waktunya kalau menurut aku akan menghubungi dulu, aku memilih orang tua yang meninggal, tapi aku tidak melupakan ini. Dan sebetulnya banget kalau menurut aku secara pribadi, aku posisinya ini kan rapat gitu ya. Kalau rapat barangkali bisa diundur, kita komunikasiin gimana orang tua saya kan nggak ada. Tapi kejadian tadi ada yang tanya di kolom komentar, kalau saya harus mewakili lomba ke nasional, misalnya internasional, gitu kan. Posisinya harus berangkat sekarang. Itu berarti harus diskusi sama pihak keluarga. Jadi sebetulnya dari kejadian ini kalau aku secara pribadi, problem solving-nya bisa di bagian diskusi, entah bagian diskusi ke orang rapat atau di keluarga. Karena keduanya sama-sama penting, tanggung jawabnya sebagai ketua dan tanggung jawab sebagai anak. Kalau misalkan posisinya adalah wajib dan nggak bisa ditunda sama sekali, kita obrolnya sama keluarga. Ibu bapak, misalkan kakak gitu yang ada gitu, atau ibunya yang nggak ada, bapaknya ada gitu. Saya harus kayak gini nih, harus ikut lomba, harus hari ini berangkat ke Singapura misalkan, amin. Singapura harus hari ini banget, sedangkan ini mewakili negara. Saya izin, boleh nggak kalau misalkan saya nggak sampai ikut ke penguburan ibu, tapi insya Allah nanti saya pas pulang langsung ke makam ibu. Jadi bisa diskusi sama pihak keluarga, meskipun memang dalam keadaan duka, karena kita punya tanggung jawab lebih. Tapi kalau memang dari pihak penyelenggaranya bisa diajak diskusi lebih lanjut, orang tua saya meninggal Pak, Bu, apakah boleh kalaupun saya diwakilkan aja, atau misalkan apakah boleh diundur at least 1 jam ke depan, misalkan bisa didiskusikan gitu kalau menurut aku, karena kedua-duanya ini sangat penting dan sebetulnya masih bisa dilakukan bersama kalau misalkan dari pihak penyelenggara bisa apa ya ibaratnya ya, ditawar gitu, at least setengah jam lah, cuma saya mau lihat, itu bisa. Atau ya tadi ke bapaknya. Jadi karena sama-sama penting, jadi jangan sampai ada pihak yang tersakiti gitu loh intinya kalau menurut aku. Karena kalau misalkan ternyata rapatnya bisa diundur, berarti dia nggak terlalu urgent banget. Karena penguburan orang tua itu kan paling penting. Tapi ketika nggak bisa diundur, kita obrolin sama orang tua. Nanti kita bisa ke makamnya ibu. Gitu. Misalkan contohnya ya. Ini kalau ngomong mungkin gampang kali ya, tapi kalau lihat orang tua nggak ada, ya memang gimana gitu ya. Barangkali Hanif ada yang mau ditambahin. Kalau aku sih gitu sih paling. Ya aku setuju juga dengan Kak Ayu. Intinya sih mungkin sebelumnya turut berduka ya Bang Rizal atas kehilangannya. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan tabah. Amin.
Amin. Kasih. Paling sih kita coba mencari titik tengahnya sih intinya. Maksudnya apapun itu yang namanya dua pilihan pasti ada titik tengahnya sih. Jadi kuncinya memang betul kata Kayu, coba diobrolin dulu ke pihak panitia dan juga keluarga. Cuman kalau aku pribadi tetap mengutamakan keluarga gitu. Siapa tahu kan nanti rapatnya bisa bukan diundur tapi mungkin ada delegasinya Kak Rizal jadi bisa menggantikan posisinya Kak Rizal atau gimana. Tapi intinya mungkin dari komunikasi sih. Itu aja sih. Oke, baik, gimana Kak Rizal jawaban dari Kak Anip dan Kak Ayu? Apakah sudah terbantu? Alhamdulillah terbantu Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Rizal udah berpartisipasi. Oke, selanjutnya tadi ya Kak Rian. Halo Kak. Halo Lala. Halo. Cuk Bang Rian. Siap Bang Hanif. Apakah terdengar suara saya, Kak? Jelas. Oke, siap. Sekarang jelas. Oke, siap. Ya, Rian juga izin bertanya juga terkait tentang dua hal itu hampir sama dengan Kak Rizal tadi, cuma ini sedikit berbeda juga sih. Tapi dalam ranahnya hampir sama. Nah, jadi ya dari Kak Anif dan Kak Ayu kan juga mesti banyak pengalamannya ya terkait tentang pengalaman di organisasi, tentang di kampus juga kan juga banyak pengalamannya. Nah, ini sedikit sharing juga. Jadi Rian sering banget mengalami dua sisi di mana itu dikasih pegangan dua tanggung jawab gitu. Nah, tanggung jawab contoh nih di kampus sama di organisasi. Nah, ibaratnya juga ini ya, mohon maaf, kayak Kak Anif ya, Kak Anif punya tugas tanggung jawab di kampus, juga tanggung jawab di IE gitu ya. Nah, di situ Rian sering alami ya terombang-ambing lah dalam hal tanggung jawab. Nah, ini misal ya, Rian punya tanggung jawab di kampus, yaitu tugas akhir, contoh ya Kak ya, contoh tugas akhir, dan itu harus diselesaikan saat itu juga gitu. Tapi saya juga ada tanggung jawab di DI gitu ya, contoh ya Kak ya, di DI gitu. Nah, kalau misal Rian mutusin untuk memilih tanggung jawab di kampus aja, itu kan namanya juga Rian juga lepas tanggung jawab. Padahal di sisi lain Rian bukan tanggung jawab langsung aku ini lepas dari tanggung jawab di Duta Inspirasi gitu. Nah, contoh nih, misal aku milih di DI yang tugas kampus itu aku lepas. Ya berarti Rian juga nggak ada tanggung jawab di kuliahnya gitu, karena juga dari kuliah itu juga kan penting banget gitu loh. Nah, mungkin dari Kak Anif sama Kak Ayu sering ngalamin seperti itu ya. Nah, apalagi kita diberi kepercayaan menjadi ketua nih gitu. Ketua yang benar-benar harus menghandle di organisasi tersebut. Tapi di sisi lain kita juga ada tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu di luar tanggung jawab di organisasi. Nah, mungkin dari Kak Anif sama Kak Ayu boleh nih cerita-cerita, boleh nih sharing-sharing tentang strategi yang bagus itu seperti apa sih untuk bisa menghandle dua tanggung jawab tersebut agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada masalah, dan ya kedepannya dua tanggung jawab itu tetap bisa berjalan gitu loh, secara beriringan gitu Pak. Karena ya bisa jadi kan kadang itu nggak simbang. Yang ini 80, yang ini 20. Namanya juga nggak baik gitu. Terima kasih Kak Anif dan Kak Ayu. Izin untuk Bang Rian selaku Ketua Duta Podcast. Terima kasih banyak Rian sudah bertanya. Kembali Duta Inspirasi Podcast, ya Allah. Malam. Iya, anaknya Hanif. Oke, Hanif, aku boleh izin dulu. Oh, boleh. Ini kayak semangat sekali ya. Boleh Kak Ayu, silakan. The floor is yours. Kalau aku izin menjawab ya, kalau aku melihat sebenarnya satu hal yang harus kalian ingat bahwa ketika kalian berbicara tentang organisasi, kalian nggak sendiri. Kalian itu tim. Ketika memang kalian
misalkan contohnya kayak tadi Irian, saya kan harus ngerjain skripsi, tapi saya punya tanggung jawab di duta inspirasi. Kalau skripsi, otomatis harus Irian sendiri yang kerjain ya, nggak bisa orang lain ibaratnya gitu. Kalau duta inspirasi, Rian bisa tadi kuncinya satu, komunikasi dan percaya sama yang namanya teamwork. Rian pasti punya anggota, meskipun jadi duta, meskipun jadi ketua di podcast, yang anggota titip, yang penting ada omongan. Misalkan ke Hanif, aku titip ya, aku hari ini mau fokus ke skripsi dulu sebentar. Kalau memang nanti ada yang penting banget, bisa langsung telepon, aku minta tolong handle dulu, boleh nggak? Nanti kalau Hanif misalkan emang nggak bisa, nggak apa-apa, nanti aku coba semampu aku deh, gitu misalkan. Jadi jangan lupa sama yang nanti mau. Jadi Irian itu nggak kerja sendiri di inspirasi. Contohnya gitu kalau di organisasi ya. Karena ini perbandingannya adalah organisasi dan diri sendiri. Gitu. Kalau diri sendiri kita nggak bisa ada yang handle. Karena skripsinya memang deadline harus besok bimbingan. Nggak bisa ditoleransi. Kalau jadi ketua di podcast itu kan masih bisa dikoordinasi sama teamwork. Apalagi ada pendamping. Langsung informasiin ke pendamping. Insya Allah nanti pendamping juga bisa backup gitu. Jadi kalau perbandingan adalah organisasi dan diri sendiri, organisasi itu teamwork. Kalau diri sendiri itu individual. Jadi itu pasti beda sih. Kalau di organisasi bisa dibicara secara bersama. Itu sih sebenarnya kalau menurut pandangan aku gitu. Secara ketika skripsi. Ya aku setuju banget sih sama Kak Ayu. Intinya pertama kalau kita sudah memilih dan berani untuk mengambil tanggung jawab, kita harus konsekuen sama itu satu. Terus kedua, ketika kita di prosesnya seperti tadi Bang Rian atau mungkin aku atau Kak Ayu kan pasti mengalami yang namanya tanggung jawabnya kebanyakan, jadi harus milih segala macam. Cuma baik lagi berkata Kak Ayu, teman-teman, kita bisa mengandalkan teamwork di sana. Mungkin tadi kalau di matrisan tadi ada istilah delegasi nggak sih? Nah itu mungkin bisa kita terapin. Kayak misalkan contoh, ketika masih kuliah selain ikut organisasi dan pernah menjadi ketua kepanitiaan, aku juga sempat menjadi mungkin kayak ketua kelas kali ya, yang tugasnya tiap hari harus memastikan ini dosen bisa atau tidak, terus alat-alat untuk kebutuhan praktikum harus sudah siap atau belum. Nah di situ aku berkoordinasi nih dengan teman-teman kuliah. Ini untuk barang-barang untuk praktikum nanti tolong hubungi ya, misalkan temen aku si Tama, misalkan ini Tama tolong hubungin dosennya. Kemudian untuk absensi juga nanti minta tolong yang lain gitu. Jadi benar-benar harus tahu kapan kita bisa men-split tanggung jawab kita menjadi sebuah delegasi yang baik. Mungkin itu aja sih sedikit tambahannya. Semangat Bang Rian dan teman-teman podcast juga. Baik. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Hanif. Baik Kak, siap. Jangan lupa yuk, bisa yuk. Oke, baik. Karian gimana, terjawab ya? Udahlah. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Duta Inspirasi, nggak terasa ternyata kita udah lumayan jauh nih waktunya, asik-asik ngobrol malam minggu, ternyata waktu kita udah kelewat. Oke, untuk sebelum itu aku mau memberikan sedikit kesimpulan beberapa dari yang hasil sharing-sharing kita pada malam minggu ini, itu adalah kita penting banget untuk memanajemen waktu gitu. Dan ketika kita paham atas kelemahan kita, kekurangan kita harus memikirkan, mensiasati bagaimana kita bisa mengatasi itu. Seperti tadi contohnya ketika kita lupa fitrahnya manusia ya, udah banyak banget sih rata-rata manusia pelupa. Jadi dengan beberapa saran yang udah dikasih tadi, kemudian sama yang saran dari Kak Ani bahwa kita harus 50+1, 50 kita bekerja, 10 kita mengistirahatkan diri. Karena benar robot aja yang udah dibuat sedemikian bagusnya menggunakan teknologi, itu bisa ngedrop ketika dia dipaksa untuk kerja terus-terusan. Begitupun manusia seperti itu. Jadi kita harus memikirkan antara kesehatan dan pekerjaan kita. Namun ketika kita sakit, pekerjaan kita nggak ada artinya sama sekali, begitu. Kemudian seperti itu inspirasi nih, benar. Sharing-sharing kayak gini, kita nggak tahu bisa menginspirasi siapa dan terinspirasi oleh siapa. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan sebelum menutup
kegiatan kita pada malam hari ini, kita ada sesi dokumentasi ya, kita foto bareng-bareng dulu. Oke, kepada ini Kak Hanif, dipersilakan Kak. Oh, hari ini aku bukan operator. Oh iya. Iya, Jadi siapa nih kita operatornya? ceritanya jadi speaker kita, guys. Oh iya. Oke, Bang Kak Taslim Ebony mungkin, nih Bang bukan Taslim. ya? Bang Taslim aja, nggak apa-apa, Bang Bang Taslim. Oh, ya. Kak Taslim. Ya, oke, Oke, teman-teman boleh semua. Kak. Silakan Kak Ya. Taslim. Parah Ya, nih. terima kasih Lala. Parah sih Bang Hanif, parah. Oke, teman-teman semua bisa dihidupkan video kameranya Kan saya sudah agar kita bisa berfoto bersama dua manusia kece pada malam hari ini. Nah, itu Bang. Hai. Ya, oke. Aku hitung dari 3 ya. Kita foto dari lembar pertama, ini ada 2 lembar. Lembar Ini aku yang pertama, nge-lag dong. 3, 2, 1. Oke, lanjut kita masuk ke lembar yang kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Balikkan ke Lala. Oke, baik, terima kasih Kak Taslim. Nah, pada malam ini kita udah selesai acara. Aku mau ngucapin kepada dua narasumber kita yang udah sharing-sharing malam ini, udah nemenin kita malam minggunya gitu ya. Kepada Kak Hanif dan Kak Ayu, terima kasih banyak Kak. Udah menginspirasi kami gitu. Baik, Oke. terima kasih juga teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Malam minggunya bahkan nih, jadi abis ini selamat beraktivitas lagi bagi yang mungkin ingin beraktivitas bersama pasangannya gitu kan. Ya, terima kasih pokoknya semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat Terima kasih, sharing-sharing Kak. kita, diambil baik-baiknya. Kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan, namanya juga manusia ya. Jadi saling memaafkan gitu, Poli. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Hanif dan Kak Ayu. Semoga menjadi amal jariah ya untuk kita semua. Oke, aku akhiri. Aku sebagai moderator pada malam ini, apabila ada kesalahan, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Teman-teman semuanya, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak Lala, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you very much. Good day. Seneng banget malam ini. You're welcome guys. Which is kita didengarkan dengan set point-nya Bang Hanif. Ya. Tidak apa Bang? Gak apa-apa ya. Siap-siap. Tidak apa-apa. Mari kita mendengarkan sambutan dari